Dosa ini menghancurkan banyak orang dari para petinggi negara sampai kepada para hamba, saudara. Para korban diikat sedemikian rupa. Akibatnya para korban memilih pergi dari rencana Tuhan. Haleluya, Tuhan baik, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengingat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kita melewati begitu panjang masa pandemi ini, dan saudara dan saya masih hidup bernafas dan segar duduk di tempat ini, itu karena perlindungan Tuhan atas saudara dan saya luar biasa, amin. Dan yang lain sudah tidak ada di sini, yang lain sudah tidak ada di bumi, tapi Anda dan saya masih menikmati kasih setia Tuhan. Amin. Oke, pagi hari ini saya mau berbicara materi, saudara. Materi ini sensitif sekali bagi sebagian orang, dan kalau ngomong materi ini rasanya agak sulit, saya dekat jantung saya makin kencang gitu ya. Karena saudaraku ini sensitif sekali, dan kemudian saya diberkati ya, orang-orang yang sudah mengalami kemenangan di sini. Kalau saya khotbah kemarin itu menang, minggu lalu saya khotbah menang atas diri sendiri. Di dalam sepanjang tahun bangkit dan menjadi pemenang, Tuhan itu tuntun saya mengawali saya khotbah pertama di tahun ini jalan kemenangan. Lalu yang kedua menang dari pergumulan hidup. Ketiga menang dari diri sendiri. Kali ini siang hari ini saya mau berbicara tentang munculkan. Oke, menang atas dosa seksual. Ini semangat ya. Ini semangat atau malu ya? Soalnya kalau ngomong kayak gini nih sensitif saudara. Ngomong ini saudaraku itu kayak membuka aib masa lalu gitu saudara. Dan kebanyakan orang malu untuk mengakui. Padahal dosa ini semua orang itu punya. Semua orang pernah. Yang sehat pasti ada. Dan dosa ini itu saudara, dosa ini dari anak remaja sampai usia tua itu tetap ada. Dosa ini, saudaraku, dosa ini begitu jahat sekali, merusak banyak orang. Dosa ini menghancurkan banyak orang dari para petinggi negara sampai kepada para hamba, saudara. Para korban diikat sedemikian rupa. Akibatnya para korban memilih pergi dari rencana Tuhan. Dan melalui dosa ini saudaraku ada banyak penyakit kelamin, keluarga-keluarga rusak, anak-anak jadi korban, generasi penerus kita jadi korban akibat dosa ini. Saya ini gemes, antara gemes dan bersyukur, karena saya bersyukurnya saya melihat orang-orang yang menang melewati dosa ini. Tapi saya gemes banget karena ada banyak keluarga-keluarga yang rusak karena dosa ini. Keluarga-keluarga rusak, anak-anak menderita, bahkan saudaraku karena dosa ini yang paling menggemaskan dan membuat saya marah kudus itu saudaraku. Karena dosa ini menjauhkan orang-orang hubungan dengan Tuhan. Karena dosa ini orang-orang yang jadi korbannya gak mau mendekat sama Tuhan. Dan saudaraku itu kalau engkau dikasihi, kalau saudara merasa mengasihi seseorang, ya kemudian saudara lah punya anak-anak sayang lah, saudara sayangin ya. Tetapi tanpa saudara marahin atau apa, ternyata mereka menjauh daripada saudara sebagai orang tua. Kira-kira perasaan saudara sebagai orang tua gimana sih? Sedih, hatinya Tuhan sedih sekali melihat anak-anak yang dikasihinya dengan dosa ini berusaha menjauhin Tuhan, menjauhkan persekutuan, menjauhkan relationship, hubungan jauh. Bahkan saudaraku, dosa ini sangat mengikat. Dosa ini membuat bahkan mungkin jadi ya saudaraku, hari ini kita ada nih, mungkin karena produk daripada masa lalu.
kita jadi menderita. Ada orang tua kita yang terjerat di sini. Lalu anak-anaknya ngalamin kutuk. Dan saudaraku, saya mau secara Alkitab ya saudaraku, di dalam Alkitab tuh jelas ya, dikatakan begini. Istilah luas yang menjelaskan segala jenis penyimpangan. Dalam Alkitab percabulan adalah istilah luas yang menjelaskan segala jenis penyimpangan seksual. Tetapi juga dapat digunakan dalam arti yang lebih terbatas dan sering menunjuk pada perbuatan seks terlarang di luar hubungan pernikahan, di luar hubungan pernikahan oleh mereka yang belum menikah. Jadi di dalam 1 Korintus 18 dari versi Alkitab, ayat firman yang terbuka, hindarilah perzinahan. Setiap dosa lain yang seseorang dilakukan adalah di luar tubuhnya. Tetapi orang yang berzina berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Jadi dengan kata lain percabulan sama dengan perzinahan. Penyimpangan seksual saudaraku. Dan banyak aktivitas penyimpangan seksual yang membuat banyak orang terikat saudara. Kecanduan saudara. Dan itu merusak saudaraku. Dan lihat saudaraku, segala jenis penyimpangan seksual melalui LGBT yang sekarang sedang ada di seluruh dunia, onani, masturbasi, perselingkuhan, pornografi, itu adalah alat-alat sarana-sarana yang sedang digunakan setan untuk membawa anak-anak Tuhan keluar daripada rencana Tuhan. Jadi hari ini saya mau membuat saudara, saya nggak mau buat saudara takut, menakut-nakuti gitu ya. Tetapi benar saya mau saudara buat saudara takut beneran. Saudara harus takut beneran dengan dosa ini. Karena dosa ini menurun. Karena dosa ini membuat keluarga-keluarga kita hancur saudaraku. Keluarga-keluarga kita rusak karena dosa ini. Jadi saudara harus membuat sebuah sikap yang benar hari ini. Ya, karena apa? Tuhan mau, ya apalagi ya hari-hari ini kan di masuk tahun ini ya. Masuk tahun ini tuh kita ngalamin yang namanya bahwa dosa-dosa yang tersembunyi itu akan Tuhan singkapkan pada waktunya. Jadi saya rindu saudara ngerti ini. Karena kalau engkau menutupi dosa, disembunyikan, tutupin kayak apapun. Suatu masa Tuhan bongkar. Kalau engkau gak bertobat, engkau akan dipermalukan setan. Tapi kalau engkau mau bertobat, mengaku di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan masih bisa memulihkan kok. Ada banyak orang, saya menyaksikan banyak orang yang dipulihkan sama Tuhan. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kemudian kita ngelihat bahwa perzinahan atau zina, jangan mengingini itu percabulan itu kita melanggar perintah 10 hukum Allah saudaraku ya. Di dalam Keluaran 20 ayat 17 itu saudara baca ya. Ada jangan berzina itu perintah yang ke-7 saudara ya. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik orang lain. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebelum saya bertobat, saya ini baca kitabnya orang Kristen. Nah kan saya baca seperti orang baca buku, seperti orang baca novel. Saya suka dulu cerita tentang cerita silat, namanya penulisnya itu Ko Ping Ho. Siapa pernah lihat? Oh pernah? Sedikit berarti mungkin Anda yang lain belum lahir ya. Ya, tapi saya suka sekali cerita itu karena itu silat bersambung gitu ya. Saya suka sekali ya. Waktu saya baca Alkitab itu seperti baca itu. Ceritanya kan bersambung, Kejadian, Keluaran gitu kan. Terus ada cerita peperangan, ada cerita percintaan, Kidung Agung gitu ya. Jadi itu saya bacanya seperti itu. Suatu hari ada satu kata di sini, jangan mengingini milik orang lain. Waktu itu baca ini, itu seperti ada cahaya menerangi pikiran saya. Kenapa? Karena pada waktu itu saya lagi mengingini suami orang. Sehingga kata-kata itu benar-benar meledak di dalam hati saya, menerangi pikiran saya. Berarti kalau saya sedang mengingini suami orang, berarti saya sedang melanggar perintah Tuhan. Sedangkan saya termasuk orang yang taat beragama. Saya melakukan peraturan agama dulu saya. Tapi ketika membaca kata ini, jangan mengingini milik orang lain, berarti saya sedang berzina.
Ya mengingini loh saudaraku, belum memiliki. Belum merebut, baru mengingini di hati. Ya di pikiran, baru ingin gitu kan. Nah Alkitab juga ngomong, kalau di dalam Alkitab ya, barang siapa melihat lawan jenismu dan menginginkan dalam hatinya, kamu sudah berzina. Kalau dulu di agama saya bilang, enggak apa-apa selama kamu enggak menyalurkannya. Gitu loh. Tetapi ternyata di Alkitab, kamu mengingininya dalam hati aja, kamu sudah berzina. Jadi saudaraku, waktu saya mulai mengerti ini, saya harus berbuat sesuatu dong saudara. Nah jadi saudaraku, setelah berzina itu melanggar perintah Tuhan. Nah kita lihat ya, dosa ini kerjanya dalam Ayub 24 ayat 15 sampai 16. Orang yang berzina menunggu senja. Pikirnya jangan seorang pun melihat aku, lalu dikenakannya tudung muka. Di dalam gelap mereka membongkar rumah, pada siang hari mereka bersembunyi, mereka tidak kenal terang. Dosa ini dikerjakan di tempat yang tersembunyi. Saudara mau tutupin kayak apapun itu dosa, suatu hari Tuhan bongkar. Seperti saya tadi ngomong, setan mau permalukan kamu di muka umum. Ya tetapi kalau engkau mendengar hari ini dan Tuhan mau engkau menjadi kudus. Tuhan mau mengampuni, menguduskan dan membenarkan kita. Kita harus punya sebuah keputusan yang penting hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu berikutnya. Dosa ini mengikat batin orang yang melakukannya. 1 Korintus 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Alkitab katakan dalam pernikahan kamu yang satu dan dua, yaitu suami dan istri, menjadi satu daging. Kalau kamu pindah lagi ke orang lain, kamu akan ngikat lagi. Nah, kalau suami istri pisah, dikatakan kan setengah jiwanya hilang. Ya, ada ngomong gitu. Pernah dengar kan? Setengah jiwanya hilang ketika satu ya pisah. Nah, yang hilang ini kalau engkau lakukan lagi dengan orang lain, itu ya mengikat, membelit. Makanya enggak heran ada orang yang terikat dengan dosa ini, hidupnya ruwet kayak ya jadi melek semua kan? Oke. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi orang dosa ini mengikat banget saudara. Dosa ini mengikat banget ya, jadi kalau orang yang terikat ini sulit banget hidupnya dan saudara keluar kasih karunia. Butuh kasih karunia Tuhan ya untuk keluar dari dosa ini. Karena ikatan ini sangat kuat dan bisa mempengaruhi, bahkan bisa membuat orang kecanduan. Ya contoh ada, saya ngomong gini saya khotbah ini tuh rasanya membuka aib masa lalu gitu ya. Karena pikiran saya dulu sebelum kenal Tuhan, dipenuhi, diisi dengan film-film porno gitu loh. Jadi itu memenuhi pikiran saya dan mempengaruhi pikiran saya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya dari pikiran saya terpengaruh, jadi sekali melihat orang ganteng gitu ya, itu muncul keinginan. Kalau keinginan, kamu mengingini udah dosa. Makanya waktu saya bergumul melepaskan ini saudaraku ya, saya bergumul melepaskan keinginan atau melihat seseorang yang ganteng itu jadi tertarik, itu butuh perjuangan bekerja sama dengan Tuhan saudaraku untuk bisa keluar dari ini. Nah saudaraku, jadi waktu mengikat ini, dosa ini sangat mengikat. Sekarang gini, bagaimana caranya kita menang dari dosa? Ya buatlah keputusan. 1 Korintus 6 ayat 18 tadi, jauhkanlah kamu dari percabulan. Jadi menjauhkan itu artinya memutuskan semua pemicunya.
Putuskan semua hubungan yang membuat Anda bisa jatuh ke sana. Contohnya, saudaraku ya, contohnya kamu putuskan hubungan dengan mantanmu. Atau orang-orang yang pernah ada. Nah saudaraku, ada orang yang, saya cerita nih, saya tadi baru dengar kesaksian ya saudara. Jadi dosa ini, dikatakan dosa ini semua orang tua, orang muda sampai orang tua. Jadi kesaksian ini diceritakan oleh seorang omah usia 60 tahun. Dia datang kepada ibu gembala bahwa saya ini sudah jatuh dalam perzinahan gitu ya. Awalnya jatuh gitu ya, katanya ngomongnya aku sudah jatuh. Kenapa Oma? Saya kira dipikir jatuh, oh ya kalau jalan hati-hati Oma gitu kan. Dia pikir jatuhnya biasa karena orang tua gitu ya. Ternyata ada lanjutannya, belum kok, itu baru koma, belum titik. Oh, ternyata jatuh, saya sudah berzina. Kok bisa gitu ya. Nah jadi ceritanya Oma ini punya kerjanya jaga cucu. Nah cucunya itu kan antar anak sekolah gitu ya. Cucunya sekolah dianterin. Omanya ini punya HP smart gitu kan. Nah, kemudian si cucu ngomong, Oma tahu nggak Facebook gitu kan? Omanya bilang nggak tahu. Oma mau nggak aku buatin gitu ya? Jadi dibuatinlah akun Facebook oleh si cucu. Lalu si cucu tanya, ada nggak Oma punya temen yang masih Oma ingat namanya? Maka dicarilah itu nama itu. Ternyata kedapatan nama itu adalah mantan terindah masa SMA-nya. Jadi si ibu gembala bilang gini, kalau sekedar itu putus saja, blokir itu ya, semua putusin hubungan lewat Facebook, dunia maya diputuskan gitu ya. Ternyata si nenek ini bilang bahwa bukan cuma itu, karena kami sudah saling bertemu. Dan setiap kali ketemu itu pergi ke hotel, maka terjadilah sesuai mereka gitu ya. Maka jatuhlah mereka di dalam dosa perzinahan, saudaraku. Nah, makanya di sini saya mau ngomong bahwa dosa ini tidak bisa dikompromikan. Meskipun Anda punya mantan terindah, kecuali ya, saudara yang punya balik-balik ke Hong Kong kan termasuk Hong Kong ini kota mantan terindah ya. Hong Kong ini mantan terindah, jadi yang pulang ke Indonesia balik lagi. Ini Hong Kong gitu ya. Tapi jangan sampai Anda kembali ke mantan terindah masa SMA, masa SMP gitu ya. Lalu apa yang kamu sudah tinggalin malu mencoba cari-cari gitu ya. Saya pernah coba cari, saudara. Saya pernah coba mencari mantan saya pertama gitu ya. Di Facebook, tapi puji Tuhan gak ketemu gitu ya. Puji Tuhan gak ada namanya gitu ya. Jadi untung selamatlah, karena dari kisah ini saudaraku, pemicunya itu harus diputuskan. Ya, jadi kalau ada orang yang jatuh bangun di situ, kenapa? Wong mantannya marah-marah, entah kalau lagi marah putus, udah gitu balik lagi. Ya kalau sudah putus move on lah gitu ya. Tinggalin gitu loh. Kan begitu memutuskan pemicunya apa yang menjadi penyebab kita jatuh di sana, itu pemicunya harus diputus. Entah itu pornografi, entah itu bahasa, entah itu omongan-omongan orang di sekelilingmu. Ya kalau ada di antara saudara ada grup-grup WA yang terus ngomongin, ada pernah anak cerita, Kak aku itu gabung dengan teman-teman SMP ku dulu di grup WhatsApp. Ya saya prihatin banget Kak, karena di sana itu ternyata penuh dengan orang-orang yang ngomongnya kasar dan perselingkuhan, perzinahan di sana. Dan dia dengan percaya dirinya, saya gabung Kak dengan mereka. Ternyata lama-lama bukan mereka yang saya selamatkan, saya yang terjerumus. Jadi dengan kata lain dosa ini tidak bisa kompromi saudara. Kalau saudara katakan putus jangan balik lagi. Harus move on, tinggalin gitu. Jadi diputuskan dengan semua saluran yang menghubungkan saudara jatuh itu harus diputuskan. Apa itu? Mungkin HP-mu, link-link apa yang ada di HP-mu harus di-cut. Kalau itu menjatuhkan kamu, buangan.
gitu ya. Kalau media sosial yang ada nggak membangun kamu, malah merusak pikiranmu, ya jadi mendingan dibuang. Gitu ya. Jadi dosa ini nggak bisa kompromi, saudaraku. Apapun alasannya, kalau engkau membuat keputusan ini, putuskan, buat keputusan. Yang kedua, kita belajar dari kisah Yusuf, Kejadian 39. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yang kedua, itu setelah membuat keputusan, lari keluar. Amin. Lari keluar. Jadi jangan lari di tempat. Jangan lari mendekat. Gitu ya. Jadi jangan lari di tempat, jangan lari juga mendekat. Nah, ada teman kita pernah saya ada cerita ya, anak ini tuh datang ke saya mau dibaptis, ya. Jadi konseling baptisan dan dia cerita bahwa kak saya tuh merasa berdosa banget dengan suami saya. Kenapa? Apa yang terjadi? Kak saya itu sudah berselingkuh. Saya sudah tidak setia terhadap suami saya. Terus kenapa kamu lakukan itu? Karena saya dapat duit, kak. Setiap satu kali main 1 bulan gaji. Sehingga akhirnya dia lakukan. Lah uangmu untuk apa? Saya kirim ke Indonesia. Lalu saudaraku, waktu kita doain, saya saranin kamu harus buat keputusan. Tinggalin tempat pekerjaan itu. Ya tinggalkan tempat kerjaanmu itu. Tinggalin. Karena kalau kamu bertobat dan kamu masih lari di tempat atau jalan di tempat, kamu akan jatuh di lubang yang sama. Waktu itu dia membuat keputusan tinggalin tuh tempat kerjaan dan beberapa bulan kemudian saudaraku saya dengar berita ternyata habis gitu ya pertobatannya itu berdampak. Orang tua kandungnya yang ada di Hong Kong ini bertobat terima Yesus, anaknya di Indonesia terima Yesus. Waktu saya ngelihat itu, saya menyaksikan itu. Jadi saudaraku, ada tindakan dia memutuskan hubungan yang membuat dia jatuh, dia berani keluar tinggalin. Ya tinggalin. Jadi ini begitu lari secara fisik ya. Kalau tadi lari keluar jangan keluar kemana-mana juga gitu ya. Tetapi lari keluar dari situasi itu. Kemudian masuklah kepada komunitas-komunitas yang orang-orang seiman yang akan mendukungmu, yang akan menemani kamu di dalam masa peperangan ini. Jadi waktu saya melewati itu, saudaraku, waktu saya keluar dari zona saya dulu itu, saya berat banget, makanya penuh luka saya datang ke Hong Kong. Saya ingat dilayani oleh 2 hamba Tuhan waktu itu masih misionari, saya belum ada papi mami. Itu pelayanan pelepasan saya panjang sekali. Karena apa? Dosa ini begitu mengikatnya dan saya butuh bantuan hamba Tuhan untuk melepaskan saya. Jadi waktu itu saya keluar dari sana dan kemudian saya mulai berada di gereja ini, saya ikut KUL, saya ikut KOM, saya ikut banyak belajar dan semua kegiatan di gereja saya ikutin saudaraku. Karena apa? Saya percaya untung saya enggak keluar dari gereja gitu loh. Karena kalau Anda lagi dosa kayak gini terus kepengennya keluar dari persekutuan, Anda bukannya akan sehat, tetapi Anda justru makin jauh dari hadirat Tuhan. Tapi saya sejak itu saya mulai netep di gereja ini, biarkan proses itu berlalu. Biarkan proses itu terjadi dalam hidup saya. Tetapi saya tidak akan lari dari proses itu. Proses apa? Peperangan. Proses apa? Memenangkan diri saya sendiri. Proses apa? Memenangkan keinginan hawa nafsu saya sendiri. Menundukkan agar apa? Saya mengerti rencana Tuhan gak boleh gagal. Saudaraku, waktu saya melihat ini, setelah itu lari ya, prosesnya gitu, waktu ngalamin kayak begitu, prosesnya apa? Saya itu pernah kerja di panti
panti orang tua ya? Ya panti jompo ya. Jadi saya kerja di sana dan itu sulit sekali saudara menurut saya. Karena pada waktu itu saya masih muda banget gitu ya. Jadi itu gairahnya kan tinggi begitu ya. Dan setiap kali ngalamin tantangan-tantangan kayak gini Tuhan latih saya apa? Lari. Itu kan panti jomponya lantai 7. Jadi itu saya gak boleh naik lift, saya naik turun tangga 7 lantai. Supaya apa? Supaya saya berkeringat, supaya tubuh saya jadi lemah. Nah habis gitu saya nggak mikir lagi kan. Nah kemudian kalau tadi saya ganti lagi bacaan saya. Ya tadi bacaan novel-novel kayak begitu, cinta-cinta, romantis-romantis gitu ya. Terus kemudian saya ganti bacaan. Nah itu menolong saya keluar dari pikiran-pikiran yang najis saudara ya. Pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang najis yang itu benar-benar merusak saudara. Lalu saya mulai olahraga, puasa, pokoknya mengalahkan daging lah saudara ya. Mengalahkan daging saya, membuat manusia roh saya kuat dan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi saya belajar dan sampai hari ini saya ada di sini nih saudara. Sampai hari ini saya setia di sini. Karena apa? Orang selingkuh jatuh dalam seks itu juga melanggar sifatnya Tuhan, pribadinya Tuhan Allah yang setia, malah kamu gak setia. Jadi melanggar kan? Jadi pelanggaran ini saudaraku, pelanggaran ini yang Tuhan sedih sekali saudaraku. Dan waktu saudaraku yang keempat untuk keluar menang dari dosa ini itu 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi yang keempat saudaraku, datang kepada Tuhan, mengakui dan bertobat. Jujur di hadapan Tuhan. Kalau engkau mengalami dosa ini yang mengikat saudara, saudara butuh pertolongan. Saudara bisa temui loh kakak-kakak rohanimu, cerita dan berdoa sama Tuhan, siapa orang yang aku bisa percayai. Karena saudara saya pastikan saudara tidak akan dipermalukan. Saudara mengaku jujur di hadapan Tuhan. Saudara tidak akan dipermalukan. Tapi saudara mau dikuduskan. Saudara mau diampuni, saudara mau dipulihkan. Sama Tuhan loh. Jadi bagian kita saudaraku, mari kita ambil buat keputusan. Kalau kita masih terjerat di situ ya keluar gitu. Karena kita harus memenangkan hari ini pertempuran ini. Yaitu saudara dan saya dengan Tuhan loh. Ada amin gak? Kalau Anda gak cerita atau gak berbagi, nah ya kamu berjuang, bergumul di situ, ya tapi saudara butuh pertolongan Tuhan, butuh kasih karunia Tuhan, kau harus berjuang, kau harus bisa melewati itu semua. Dan saudara saya melihat banyak orang yang sudah mengalami kemenangan, ya terakhir adalah saya mendengar sebuah kesaksian bagaimana dia menyimpan semua dosa perzinahannya terhadap suaminya. Jadi waktu masukin tahun ini dia bilang gini, aku tuh udah berdosa kak, aku tuh udah gak setia sama suamiku. Padahal suaminya setia sekali. Nah terus kemudian dia cerita sama saya, terus apa yang kamu lakukan? Saya cerita sama suami saya. Terus suamimu gimana? Ternyata puji Tuhan suami saya gak marah kak. Bahkan istrinya ini ngomong, Pak kalau memang kamu sakit hati, marah, Papa boleh kok cari perempuan lain. Kan Papa suka wanita yang gemuk. Sedangkan istrinya kurus saudara. Ternyata saudaraku ada banyak laki-laki suka yang gemuk juga. Jadi yang gemuk tidak perlu rendah diri. Ya, mari kita percaya diri orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Yang gemuk ketawanya yes gitu kan. Karena kita dikasihi oleh Tuhan. Tuhan gak melihat ya. Tuhan gak melihat kamu kayak apa bentuk tubuhmu ya. Tetapi yang kita mesti tanam bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang berharga di hadapan Tuhan. Engkau dan saya adalah ciptaan baru. Jangan mau diubek-ubek oleh dosa. Ya saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Waktu kita membuat pengakuan bertobat kepada Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan.
Dan saudaraku hari ini anak ini tetap ada di Hong Kong saudaraku ya. Wah prosesnya itu enggak gampang, saya dampingin dia, saya dampingin dia prosesnya. Tetapi saudaraku waktu dia menyatakan dia pulang ke Indonesia, suaminya menerima dia, mengampuni dia dan kembali keluarganya dipulihkan. Ada amin? Oke, sekarang kita bangkit berdiri ya, kita mau minta. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari-hari ini 2000 tahun yang lalu kita sedang memperingati Tuhan Yesus berada di dalam jalan salib. Minggu depan Jumat Agung, Tuhan Yesus mati di salib. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan rindu hari ini menguduskan saudara. Kau mau ambil keputusan, salibkan dagingmu, salibkan keinginan-keinginanmu, kalahkan dosa yang mengikatmu ini, putuskan. Mari kita datang, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.